Masalah nasabah yang ketemu coba dibaca jamnya. Dan masalah tagihannya minta tolong buat kita semua rekan-rekan di rumah, terutama saya, lebih ditingkatin lagi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa Pak Ramadan, Pak Nagul, Pak Risman ngasih gambarannya dulu, ngasih arahannya. Pak Nagul, Pak Ramadan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi biar di sini sama-sama paham kita masalah pekerjaan kita ini, sudah sering saya ingatkan dari Sukamana, Rajek sampai kita ke kampung Benda Kebon. Hal dasar pokok yang perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan kita ataupun kepada saya, yang paling mendasar ataupun yang paling penting, minimal kalau kita jadi manusia ada dua itu. Yang pertama jantung, yang kedua otak ataupun pikiran. Jadi di Bang Keliling ini simpel jawabannya. Kenapa simpel saya bilang jawabannya? Bun, Bunda, itu lempar dulu sini lah. Pergi dulu dari sini. Jangan pulang, dari sini. Ini sedikit lagi saya sambung. Jantungnya koperasi itu ialah storting. Laki-laki dewasa, laki-laki penagih, laki-laki yang mengerti, pasti punya pikiran, pasti paham apa namanya jantungnya koperasi. Jantungnya koperasi itu ya storting, tagihan, duit yang rekan-rekan tagih. Hiduplah itu nanti lapangannya itu, hiduplah itu nanti resortnya itu. Tapi kalau kita cuman bisa memberikan pinjaman, kita tidak mampu menagih, sama aja kita orang buta ataupun orang yang nggak punya tujuan, nggak punya arah kerja Bang Keliling ini. Kenapa Pak disampaikan kayak gitu Pak? Yang kayak saya bilang tadi, manusia kalau nggak ada jantung, nggak ada pikiran, nggak ketemu. Bang Keliling kalau nggak ada jantungnya, nggak ada pikirannya ataupun perputarannya, sama aja nggak ketemu. Di mana Pak jantungnya Bang Keliling itu Pak? Di tagihan ataupun storting ataupun pendapatan uang. Pikirannya apa Pak? Itulah drop. Drop itu apa Pak? Duit yang dicairkan, yang diputarkan ke lapangan. Ujung tombaknya itu tagihannya dulu. Kalau bapak-bapak, rekan-rekan udah bisa nagih, berarti sudah bisa memberikan pinjaman. Tapi kebanyakan tidak mampu memberikan pinjaman, nggak mampu nagihnya. Itu yang dibilang stres, penyakit kita. Penyakitnya gimana? Giliran memberikan pinjaman saya sanggup Pak menagihnya. Bisa Pak saya atasi. Ketika dicek buku barunya, kenapa libur, nggak ketemu orangnya. Berarti masih anak-anak kita di sini, belum dewasa. Yang setahu saya orang dewasa itu dipikirkannya tagihannya, dipikirkannya penghasilannya. Itu aja lu kuncinya sama rekan-rekan. Perbanyak tagihannya, tekan angsurannya. Masalah yang macet-macet Pak, nggak ketemu Pak. Kalau menurut saya gampang macet-macet itu. Kayak mana caranya Pak? Nggak ketemu, kirim surat. Kasih surat cinta. Kayak mana surat cintanya Pak? Assalamualaikum Bu, gimana masalah hutangnya? Ibu selama ini kemana aja? Ingat dong Bu masalah hutangnya Bu. Kalau memang ibu belum punya duit, tolonglah Bu disamperin saya. Satu. Enggak ketemu gitu, diputar jam rute resortnya. Kita berangkat dari sini pagi, siang, sore.
diputar. Ketemu sama orangnya berdebat, jangan kalah debat. Kalau saya nggak punya uang bayar pakai apa? Sekarang gini aja Bu, pas pertama ibu minjam saya kasih ibu pakai apa? Yang penting bisa tanya jawab dulu, itu baru namanya penagih. Tapi kalau kita nagih, libur om, ya udah nggak apa-apa, itu hancur. Jadi di sini minta tolong saya bilang, dimaknai dulu masalah stortingnya ini ataupun jantungnya ini. Kalau rekan-rekan sudah bisa ngelola jantungnya, bakalan bisa ngelola dropnya. Ini masalah tagihan kita bisa dilihat di paman storting. Bisa dilihat buat Pak KPL-nya, buat PL-nya bisa dilihat. Bulan depan menangis. Kalau bulan ini tidak berpikir, kenapa menangis? Contoh PL-nya, sortingnya 100, 500, 900. Kalikan 5%. Berapa penghasilannya? Bukan rekan-rekan aja, KPL juga menangis. Global sorting hariannya. Kalikan 1,5%. Segitulah penghasilannya. Harus paham dulu. Kalau kita nggak paham cara nagih, hati-hati kita memberikan pinjaman. Intinya kayak mana caranya? Cara nagih itu ditagih dulu semuanya. Jangan ada rasa takut. Takutlah saya nanti dibunuh orang. Takutlah saya nanti dirame-ramein orang. Takutlah saya digebuk orang. Jangan. Intinya punya niat benar aja dulu, jujur. Benarnya kayak mana Pak? Benar saya dalam pekerjaan saya. Karena rekan-rekan di sini sifatnya menolong. Kenapa saya sampaikan rekan-rekan sifatnya di sini menolong? Luar biasa rekan-rekan memberikan pinjaman sama nasabah itu. Om bantu saya om. Rekan-rekan tolong cairkan pinjaman. Walaupun pinjaman 500 terima 100. Rekan-rekan sudah menolong. Jadi itu yang diputar balikkan lagi ketika menagihnya. Ingat nggak pas ibu butuh. Gimana saya memberikan pinjaman sama ibu? Jangan sekarang ibu saya tagih bilang nggak punya duit. Jangan sekarang ibu saya tagih repot. Banyak alasan. Intinya dikuasai dulu jantungnya. Ditagih dulu yang macet-macetnya. Baru berputar ke pencairan pinjaman. Cara nyairkan pinjaman gimana Pak? Diomongi pahit-pahit. Kalau kira-kira kita mental kita masih lemah, darah kita masih penakut, masih belum siap terjun bebas berhadapan dengan nasabah itu, dibilangin. Sekarang Bu, pinjaman ibu saya cairkan. Pinjaman ibu 500.000. 500.000 itu Bu dipotong administrasi 25.000. Tabungan 25.000. Ini Bu kertas yang sisa 14 nomor lagi ini Bu. Ini sebenarnya duit. Cuman gara-gara ibu minta dipotong dalam, makanya ibu dapat uangnya 100.000. Besok-besok ke depannya Bu, jangan mau dipotong kayak gini. Biar ibu dapatnya banyak. Padahal kita ngejar biar dibaruin, biar dipotong. Sebutuh-butuhnya kita memberikan pinjaman, jangan kelihatan butuh. Itu aja kuncinya. Kalau kelihatan kita yang butuh, kita yang rendah depan nasabah itu, kita yang hancur. Ini mah Bang Kili ini nggak ada uangnya. Dari kita dulu kuncinya. Kalau rekan-rekan ngomong kayak gitu belum bisa, selalu bilang nggak ada Bu uangnya Bu, uang kasnya nggak ada Bu. Udah salah. Itu di lapangan itu uang semuanya. Kayak mana uang itu mau bayar? Kalau rekan-rekan bilang nggak ketemu, kita punya pikiran. Kecuali kita masih umur 2 tahun ke bawah. Kalau kita punya pikiran kan nggak mungkin. Masa ada manusia yang nggak bisa ketagih sama kita? Kayak mana cara nagihnya Pak? Punya attitude, sopan santun. Jangan kita dari sini berangkat pagi, gas-gas motor, pulang sore. Kasihan nanti. Bukan kasihan sama saya, kasihan sama sampean, sama rekan-rekan. Kasihannya kenapa? Malu nanti. Malunya kenapa? Pas gajian bulan depan, tidak ada lagi yang namanya subsidi di bulan depan. Tidak ada lagi namanya gaji training.
Berapa penghasilanmu? Setiap hari kamu dapat berapa? Kalikan 5%. Diglobalisasi bagi bulan. Belum nanti dipotong kantor. Kenapa Pak dipotong kantor Pak? Cari kantor yang nggak ada potongannya. Apa Pak yang dipotong dengan uang makan itu Pak? Satu, buat bayar orang masak. Emang yang masak gratis? Kan enggak. Motor inventaris Pak, kenapa dipotong 250.000 Pak? Makanya jangan rusak dibikin. Dipegang motor masing-masing. Rusak kecil-kecil ya sampein bagusin. Kenapa saya bilang sampein bagusin? Hidupmu sudah enak. Motormu inventaris. Tinggal gas, tinggal jalan. Servis kecil-kecil ya servis. Apalagi punya pegangan masing-masing. Ini sedikit mendalam saya ceritakan sama rekan-rekan. Biar rekan-rekan paham dulu. Tapi kembali lagi ke pokok omongan saya tadi. Bukan saya di sini marah-marah. Kayak itulah logat saya menghadapi nasabah. Intinya masalah tagihannya minta tolong diharapkan ataupun ditegaskan kayak mana caranya nasabah itu bayar. Jangan dibiasakan nasabah itu nggak bayar. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, jangan terlalu baik. Udah itu masalah bergaul di lapangan, hati-hati dan waspada. Kenapa saya bilang hati-hati dan waspada? Ketika bekerjanya rekan-rekan di lapangan, dari kabar mucis, siap cis, kita suruh cis, kita sini cis. Tapi ketika nanti rekan-rekan nggak bekerja, nggak punya apa-apa, biar deh bang, ada situ loker, ada sini itu, bisa seksi itu, membalas SMS pun orang nggak mau. Berarti berpikirlah dari sekarang kita di sini. Itu juga bisa dilihat di papan storting di sini buat hari ini, buat kemarin yang masih kita banggakan orang yang baru kerja di bank keliling. Siapa itu? Pak Risman Nasibuan. Kenapa gitu? Dia lah Pak nilainya itu 58%. Padahal result dia sebenarnya yang paling parah. Masa yang sudah 200 tahun, 100 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun kerja koperasi nabinya gitu-gitu aja. Ini biar tahu. Saya sampaikan juga di sini buat yang baru. Kita masih bertiga di sini. Kunci suksesnya bank keliling itu bukan dari orang lama. Kunci suksesnya bank keliling itu bukan karena dia udah pengalaman jago. Kunci suksesnya bank keliling itu mental. Berani. Kalau mentalnya pengecut, nggak berani, nggak ada itu. Susah itu ciptakan tagihan. Beraninya dalam kayak mana? Berani ngambil keputusan. Berani ngadapi nasabah. Berani ngakui kesalahan, mau belajar. Berani nggak sakit hati. Intinya kalau kita nih nagih kurang-kurangi sakit hati. Kenapa gitu Pak? Kurang-kurangi sakit hati. Ya kayak nasabah itu aja rekan-rekan omelin. Pas diomelin sakit hati nggak mereka? Pas berdebat ya udah kelar dibayar. Jadi inti pokok dasarnya di pagi hari ini saya harapkan masalah tagihannya tetap diusahakan karena itulah jantungnya. Masalah pencairannya tetap dicairkan tapi tetap hati-hati. Karena jangan nanti bisanya kita mencairkan pinjaman tapi giliran kita nagih kita nggak bisa. Masalah pencairan juga buat rekan-rekan di sini kalau bisa baik Pak Risman, Pak Ramadan diputarkan dari lapangannya. Udah itu kalau bisa minta tolong saya dipoto, dimasukkan ke grup. Setiap saat yang di-sharekan. Buat apa Pak? Biar ada kejelasan. Biar tidak ada namanya kita sifat kerja tuas menuas. Misalnya nanti Pak Raguna sama Pak Nakul ngedrop foto ibu itu pas tanda tangannya, Pak Ramadan juga foto masukkan ke grup. Jadi besok-besok kalau ibarat kata Pak Ramadan sakit, tahu kita yang mana orangnya kan, biar nggak macet. Mungkin itu dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.